Dalam kajian tafsir, konsep mahkul riba, lenyapnya keberkahan riba, menunjukkan bahwa riba memiliki dimensi spiritual yang sangat kuat dalam ekonomi Islam. Harta yang diperoleh melalui cara yang tidak adil tidak hanya berdampak pada aspek materi, tetapi juga kondisi batin dan keberlangsungan kehidupan sosial. Hal ini sekaligus memperlihatkan kontras antara sistem ekonomi yang eksploitatif, yang berorientasi pada keuntungan maksimal tanpa mempertimbangkan keadilan, dengan sistem yang berbasis solidaritas seperti sedekah dan zakat yang juga menumbuhkan keberkahan dan kesejahteraan kolektif. Lebih jauh, ayat ini mengandung kritik implisit terhadap sistem ekonomi yang hanya mengukur keberhasilan dari akumulasi kapital. Dalam perspektif Al-Quran, ukuran keberhasilan tidak semata-mata pada pertambahan angka, tetapi pada keberkahan dan dampak sosial yang dihasilkan. Oleh karena itu, riba diposisikan sebagai praktik yang secara lahiriah menguntungkan, tetapi secara substansial merusak tatanan ekonomi dan sosial. Relevansi konsep ini dalam konteks pinjaman online sangat nyata, khususnya pada fenomena gagal bayar massal yang banyak terjadi. Banyak korban pinjol yang awalnya meminjam dalam jumlah kecil tetapi kemudian terjerat dalam bunga dan denda yang terus meningkat, hingga mengalami kehancuran finansial. Situasi ini mencerminkan secara konkret makna mahkul riba, di mana sistem yang tampak menghasilkan keuntungan justru berujung pada kerusakan dan kerugian yang luas. Dengan demikian, ayat ini memberikan kerangka teologis untuk memahami bahwa praktik ekonomi yang tidak adil pada akhirnya akan kehilangan keberkahan dan membawa dampak destruktif bagi individu maupun masyarakat. Yang ketiga, surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279, yang berarti wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang yang beriman, jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim dan tidak dizolimi. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, perintah ini untuk meninggalkan seluruh bentuk riba, baik yang sedikit maupun yang banyak. Hal ini menunjukkan adanya larangan yang bersifat total tanpa pengecualian, sehingga tidak ada toleransi secara sistemik terhadap praktik riba dalam bentuk apapun. Prinsip ini sekaligus menjadi landasan fundamental dalam ekonomi Islam yang menekankan keadilan dan keberkahan dalam transaksi. Dalam konteks kekinian, pandangan ini relevan sebagai dasar kritik terhadap sistem vintage yang masih berbasis bunga, karena dinilai bertentangan dengan prinsip syariah yang menolak segala bentuk riba. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kaum mukminin agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sisa riba. Jika ia bertaubat, maka taubatnya diterima, dan sebaliknya, jika ia tetap memakan riba, maka halal baginya untuk diperangi atau diberi hukuman. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman perang dari Allah dan Rasul-Nya terhadap praktik riba merupakan salah satu bentuk peringatan paling keras dalam Al-Quran. Hal ini menegaskan prinsip dasar dalam Islam, yaitu tidak menzolimi dan tidak dizolimi, atau la tazlimuna wa la tuzlamun, yang menjadi fondasi utama dalam membangun keadilan ekonomi, bahwa barang siapa yang masih tetap menjalani riba dan tidak mau menanggalkannya, maka sudah merupakan kewajiban bagi imam kaum muslim untuk memerintahkan bertaubat. Jika ia mau bertaubat, maka bebaslah ia dari hukuman, tetapi jika masih tetap, maka lehernya bisa dipukul atau dipancung. Dalam perspektif makosid syariah, larangan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sosial dan menghapus ketimpangan struktural yang dapat merusak tatanan masyarakat. Oleh karena itu, dalam konteks kekinian, praktik pinjam online ilegal yang mengintimidasi dan merugikan pihak peminjam jelas bertentangan dengan prinsip tersebut, karena mengandung unsur kezoliman yang dilarang secara tegas dalam ajaran Islam. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Rosti Hanifah. Izin Ibu dosen dan teman-teman, saya ingin melanjutkan untuk ayat selanjutnya dalam penafsiran pinjaman online adalah surat Ali Imran ayat ke-130 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ayat ini berisi seruan
dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukmin agar tidak memperlakukan riba dan makan riba yang berlipat ganda. Seperti yang dahulu biasa dilakukan bila telah tiba masa pelunasan utang. Jika utangnya dibayar lunas, maka tidak masalah. Tetapi jika tidak dapat dibayar, maka bayarannya akan bertambah sebagai ganti dari penangguhan masa pelunasan. Allah memerintahkan hambanya untuk bertakwa, supaya beruntung dalam kehidupan dunia dan akhirat. Yang lalu pada ayat selanjutnya, Kemudian pada ayat selanjutnya Allah memperingati agar senantiasa waspada terhadap siksa neraka. Sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Qutb dalam Fi Zilal Al-Quran, frasa berlipat ganda atau adha'afan mudha'afah bukan dimaksudkan sebagai batasan kuantitatif semata, melainkan sebagai deskripsi atas realitas praktik riba yang sangat menindas pada masa itu. Dengan demikian, esensi larangan tidak terletak pada besarnya tambahan, melainkan pada karakter eksploitatif yang melekat dalam praktik tersebut. Penafsiran ini menegaskan bahwa riba jahiliyah pada hakikatnya adalah mekanisme akumulasi utang yang memperparah ketimpangan dan memperkuat dominasi pihak pemberi pinjaman terhadap pihak peminjam. Dalam kajian tafsir, riba jahiliyah dipahami sebagai bentuk eksploitasi ekonomi yang sistematis terhadap pihak yang lemah. Praktik ini tidak hanya menciptakan beban finansial, tetapi juga menimbulkan ketergantungan struktural yang berkepanjangan. Oleh karena itu, larangan dalam ayat ini bersifat preventif, yaitu menutup pintu terhadap segala bentuk transaksi yang berpotensi berkembang menjadi praktik penindasan. Al-Quran dengan demikian tidak hanya merespon realitas yang ada, tetapi juga mengantisipasi potensi kerusakan lebih luas dalam sistem ekonomi. Dalam perspektif Maqasid al-Syariah, larangan ini selaras dengan prinsip darul mafasid atau menghindari kerusakan, khususnya dalam bidang ekonomi. Riba berlipat ganda jelas menimbulkan mafsadat berupa ketimpangan, kemiskinan struktural, dan hilangnya keadilan dalam distribusi kekayaan. Selain itu, larangan ini juga berfungsi untuk menutup celah atau saddu dzara'i terhadap berbagai bentuk eksploitasi ekonomi yang mungkin muncul dari praktik utang piutang. Dengan demikian, ayat ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi protektif terhadap stabilitas sosial. Akibat dari peringatan terhadap siksa neraka ini, yang merupakan ancaman yang sangat mengerikan, sebagian ulama menilai orang yang melakukan riba ini adalah kafir, walaupun bersyahadat dan sholat, namun serupa dengan orang kafir yang terancam kekal di neraka. Relevansi ayat ini dalam konteks pinjaman online yang sangat signifikan. Model bunga harian, serta denda progresif yang diterapkan dalam banyak praktik pinjol, terutama yang ilegal, menunjukkan kemiripan yang kuat dengan pola riba berlipat ganda pada masa jahiliyah. Utang yang awalnya kecil dapat berkembang menjadi sangat besar dalam waktu yang singkat, sehingga menjerat peminjam dalam tekanan finansial yang berat. Dalam kondisi ini, pinjaman online tidak lagi berfungsi sebagai solusi keuangan, melainkan berubah menjadi instrumen eksploitasi yang sejalan dengan karakter riba yang dilarang dalam Al-Quran. Kemudian ayat selanjutnya adalah dari surat An-Nisa ayat 161. Wa akhdihimur riba wa qatluhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa a'tadna lil kafirina minhum adzaban alima. Artinya, dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara yang tidak sah atau batil, dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih. Ayat ini adalah lanjutan dari ayat sebelumnya tentang perbuatan orang-orang Yahudi yang menyebabkan turunnya kutukan terhadap Bani Israel. Salah satu dari sebab tersebut adalah karena mereka memakan harta riba dan menjadikannya sebagai pekerjaan mereka. Lalu mereka melakukan berbagai macam kilah dan pengelabuhan untuk menutupinya. Dan mereka memakan harta orang lain dengan cara yang batil seperti penipuan, sogok-menyogok, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa riba bukan sekedar pelanggaran teknis dalam transaksi ekonomi, melainkan penyimpangan moral yang berdampak kolektif. Dalam konteks tersebut, Al-Quran tidak hanya mengecam tindakan individu, tapi juga mengkritik sistem sosial yang membiarkan praktik eksploitatif seperti riba berkembang. Sebagaimana ditegaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir, dalatil ayah ala anna riba muharramun fi jami'i syara'i. Artinya, ayat ini menunjukkan bahwa riba diharamkan dalam seluruh syariat. Pernyataan tersebut menegaskan universalitas larangan riba, bahwa ia bukan hanya bagian dari hukum Islam, melainkan juga merupakan prinsip moral dalam tradisi kenabian sebelumnya. Dengan demikian, riba dipahami sebagai praktik lintas zaman yang selalu hadir dalam berbagai bentuk, mengikuti dinamika ekonomi masyarakat. Dalam kajian tafsir, riba secara konsisten dikaitkan dengan kezaliman dan tindakan makan harta orang lain secara batil.
Istilah batil mengandung makna perolehan harta tanpa dasar keadilan dan tanpa kerelaan yang sejati dari pihak yang dirugikan. Oleh sebab itu, kecaman terhadap riba juga merupakan kritik sosial terhadap eksploitasi ekonomi yang terstruktur, di mana pemilik modal memperoleh keuntungan melalui mekanisme yang membebani pihak yang membutuhkan. Kritik ini menunjukkan bahwa Al-Quran memandang ekonomi bukan sekedar aktivitas pertukaran, tapi bagian dari tanggung jawab moral dalam menjaga keseimbangan sosial. Dalam perspektif Maqasid al-Syariah, praktik riba jelas melanggar prinsip keadilan distributif yang menjadi inti pelindungan harta atau istilahnya hifdzu al-mal. Distribusi kekayaan yang sehat menuntut adanya keseimbangan dan peluang yang adil, sedangkan riba mendorong akumulasi kekayaan secara sepihak. Akibatnya, solidaritas sosial yang seharusnya dibangun melalui semangat tolong-menolong berubah menjadi relasi dominasi dan ketergantungan. Dalam jangka panjang, praktik semacam ini dapat menghancurkan kohesi sosial dan memperlebar jurang ketimpangan. Relevansi ayat ini dalam konteks pinjaman online, khususnya pinjol ilegal dengan bunga ekstrim menjadi sangat nyata. Praktik tersebut seringkali memanfaatkan kebutuhan mendesak masyarakat kecil, lalu membebani mereka dengan bunga dan denda yang terus meningkat. Ayat selanjutnya dari surah Ar-Rum ayat ke-39. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. Dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka sungguhnya ia tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Ayat ini merupakan fase awal dalam konstruksi larangan riba. Allah menegaskan bahwa riba yang dimaksud untuk menambah harta manusia tidak bertambah di sisi Allah, sedangkan zakat justru akan dilipat gandakan. Menurut Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, "Aima a'taitu min ziyadah lita'khudhu akthar minha fala yarbu 'indallah." Beliau menjelaskan bahwa ayat ini belum berupa pengharaman eksplisit, melainkan penegasan bahwa riba tidak memiliki keberkahan. Sementara At-Tabari dalam tafsirnya Jami' al-Bayan fi ta'wil Quran memaknai riba dalam ayat ini sebagai pemberian yang mengharapkan imbalan duniawi yang lebih besar. Dalam perspektif tafsir, ayat tentang riba pada tahap awal menunjukkan bahwa praktik tersebut terlebih dahulu dikritik secara moral sebelum ditetapkan pengharamannya secara tegas dalam bentuk hukuman. Kritik ini menandai pendekatan gradual atau tadarruj Al-Quran dalam membangun kesadaran etis masyarakat. Ayat ini juga menghadirkan kontras yang tajam antara orientasi duniawi dan orientasi ukhrawi. Riba mempresentasikan paradigma materialistik yang berorientasi pada akumulasi keuntungan pribadi, sedangkan zakat dan sedekah mencerminkan orientasi transendental yang bertumpu pada keridhaan Allah dan kemaslahatan sosial. Dalam konteks ini, riba bukan hanya persoalan tambahan nominal, melainkan simbol dari sistem nilai yang berorientasi pada eksploitasi dan ketimpangan. Dari sudut pandang Maqasid al-Syariah, praktik riba bertentangan dengan prinsip masih sama hifzu al-mal, yaitu perlindungan harta, khususnya dalam makna perlindungan yang adil dan proporsional. Harta dalam Islam tidak hanya dilindungi dari pencurian atau perampasan, melainkan juga dari mekanisme ekonomi yang secara sistematis merugikan salah satu pihak. Relevansi ayat ini dalam konteks pinjaman online menjadi sangat nyata. Pinjaman online berbunga tinggi seringkali tampak menguntungkan secara nominal bagi pemberi pinjaman karena adanya tambahan bunga dan denda. Namun dalam praktiknya, sistem tersebut kerap merusak keseimbangan ekonomi masyarakat kecil, terutama ketika bunga dan penalti berkembang secara progresif. Fenomena ini sejalan dengan kritik moral Al-Quran terhadap riba. Pertambahan angka tidak selalu identik dengan pertambahan nilai dan keberkahan. Oleh karena itu, ayat ini memberikan kerangka normatif untuk menilai praktik pinjaman online secara kritis dengan menempatkan keadilan dan kemaslahatan sebagai ukuran utama. Saya kembalikan kepada moderator, Bu Suci. Terima kasih, saudara, saudara sekalian. Jadi di sini saya akan melanjutkan tentang persepsi eksegesis terhadap ayat riba, yang mana sebenarnya kesadaran terhadap ayat riba itu semua dipahami oleh mungkin kita semuanya. Pada bagian ini saya akan memaparkan hasil penelitian lapangan terkait dengan resepsi eksegesis terhadap ayat riba. Temuan pertama pada kolom pertama kita menunjukkan bahwasanya adanya resepsi normatif terhadap larangan Persepsi normatif ini berarti narasumber atau informan itu sendiri telah memahami ayat riba sebagai larangan hukum.
yang bersifat mengikat, sehingga bunga pinjaman online sendiri itu dianggap sebagai riba dan haram hukumnya. Sebagaimana terlihat dalam tabel, seluruh informan atau narasumber menyatakan bahwa telah mengetahui bahwa praktek pinjaman online mengandung unsur riba. Yang mana Bapak A, 48 tahun, sudah beliau mengatakan bahwa sudah mengetahui resiko dan hukum pinjol atau riba, bahkan beliau adalah pemuka agama di kampung tersebut gitu. Kemudian selanjutnya yang kedua Bapak B dengan 33 tahun, beliau sudah tahu bahwa praktik tersebut adalah riba. Kata beliau sudah sering mendengar kajian tentang itu. Kemudian Ibu C sendiri sudah mengetahui risiko dan hukum riba itu sendiri. Sebagaimana terlihat pada tabel, seluruh narasumber menyatakan telah mengetahui bahwa praktek pinjaman online mengandung unsur riba dan itu adalah haram hukumnya. Kemudian riset yang kedua, hasil yang kedua yaitu pengabaian praktik karena tekanan. Jika pada temuan pertama terlihat adanya resepsi normatif terhadap ayat riba, maka pada temuan kedua di sini ada ketegangan antara norma dan praktek. Sebagaimana terlihat pada tabel, narasumber di sini mengatakan bahwasanya mengaku meminjam karena kebutuhan sekolah anak, kebutuhan mendesak, dan juga kebutuhan hidup lainnya. Artinya, keputusan meminjam bukan karena ketidaktahuan hukum, tapi karena ada tekanan ekonomi khususnya. Di sini terdapat konflik antara norma agama dan realitas sosial ekonomi yang ada. Maksudnya tetap meminjam meskipun tahu hukumnya haram. Selain faktor kebutuhan mendesak, peneliti juga menemukan adanya faktor eksternal yang memperkuat keputusan untuk memilih meminjam, yaitu sebagaimana narasumber mengetahui di sini dijelaskan pada tabel yang sama, cuma selanjutnya. Di sini narasumber mengetahui pinjaman online rata-rata dari iklan dan media digital. Hari ini menunjukkan adanya pengaruh dari media sosial dan juga sosial, juga kawan ya, dalam membentuk keputusan finansial. Selain itu, alasan utama memilih pinjaman online karena prosesnya cepat, tidak ribet, mudah cair. Itu yang beliau kemukakan. Jadi jika pada temuan sebelumnya terdapat di riset ketiga, pertama tentang eksegesis terapet riba normatif, kemudian pengabaian, yang riset ketiga adalah proses pemaknaan dalam pengakuan kebenaran Al-Quran melalui pengalaman atau dampak. Dari tabel ini kita dapat membaca bahwasanya para informan setelah melakukan pinjaman online, mereka mendapat sebuah hasil atau refleksi dari semua itu, yaitu beliau mengatakan bahwa bunganya terasa mencekik. Kemudian beliau merasa bertambah masalah keluarganya. Bahkan ada salah satu informan yang kami tanya kemarin hampir memicu ke perceraian. Kemudian ingin segera melunasi karena beliau dikejar-kejar. Kemudian aset terjual. Kemarin beliau mengumpulkan bahwa beliau yang satu menjual tanah sawah, yang satu menjual ladang sawitnya. Jadi kemudian Bapak yang A tadi katanya memiliki 2 akun untuk melunasi bertahap. Jadi punya beberapa akun pinjaman yang beliau merupakan pemuka agama tadi. Jadi hasil penemuan ketiga ini ada beberapa dampak, yaitu dampak ekonomi, dampak sosial seperti yang saya sebutkan tadi, dan juga ada pengalaman yang dihasilkan dari riba tersebut. Nah, pengalaman tersebut informan memulai merefleksikan kembali larangan riba. Beliau mulai meraba-raba dan mulai bukan percaya ya, lebih ke oh iya ya ternyata ini loh dampak riba yang katanya haram, yang katanya itu hilangnya keberkahan, itu ini yang terasa seperti itu yang beliau kemukakan. Jadi muncul upaya strategis dari beliau semua untuk keluar dari jerat pinjaman online dengan cara jalan keluar tadi, menjual asetnya, bahkan ini yang lebih lagi ini kemarin ini nyata ini ya, gali lubang tutup lubang. Di akhirnya
itu membuat beliau semuanya merasa sadar bahwasanya ingin segera mengakhiri praktek pinjaman online dan berusaha untuk hidup normal lagi dengan kehidupan yang apa adanya seperti itu ya. Eh, Sedikit tapi berkah gitu ya. Apa adanya tapi berkah gitu. Itu dari hasil lapangan yang kami dapatkan. Kesimpulan dari penelitian kami adalah resepsi masyarakat Muslim Indonesia terdapat larangan riba dalam Al-Quran terkait fenomena pinjaman online bersifat dinamis dan berlapis, bukan sekedar penerimaan atau penolakan sederhana. Kemudian terdapat 3 resepsi di sini, yaitu resepsi eksegesis, kemudian resepsi di mana masyarakat secara normatif memahami, kemudian resepsi kompromistis, di mana tekanan ekonomi, kemudian akses, dan pengaruh lingkungan mendorong mereka untuk tetap menggunakan pinjol meski menyadari kelarangannya. Kemudian resepsi reflektif, yang muncul setelah merasakan dampak negatif berupa beban finansial, tekanan psikologis, dan konflik sosial, yang pada akhirnya justru memperkuat keyakinan mereka terhadap kebenaran larangan Allah tentang riba tersebut. Dengan demikian, nilai Al-Quran tidak ditolak oleh masyarakat, melainkan dinegosiasikan dalam realitas ekonomi digital. Dan dikonfirmasi kembali melalui pengalaman hidup, memperlihatkan kompleksitas interaksi antara norma agama dan kerentanan sosial ekonomi dalam kehidupan Muslim Indonesia kontemporer. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, pastinya banyak kekurangan. Mohon nanti kepada beliau Ibu Ade Nailul Huda untuk membimbing kami, mengarahkan kami dan mengoreksi kami. Terima kasih kepada kawan-kawan semuanya. Di sini mungkin kami buka pertanyaan nanti untuk 3 pertanyaan. Kami persilahkan. Ada yang tanya, alhamdulillah. Sambil nunggu, izin mungkin saya dulu ya Bu, takut Iya nggak Bu, dulu ini. Oke, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemateri pada hari ini dengan tema resepsi eksegesis ya. Nanti sebelum, mungkin setelah teman-teman nanti memahami apa itu resepsi eksegesis, akan ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Karena ini sudah lumayan, sudah bagus ya jurnalnya. Oke. Materi kita pada hari ini adalah Living Quran. Kalau nggak salah ada 2 sesi ya. Hari ini eksegesis, minggu depan itu fungsional kalau tidak salah. Jadi apa itu Living Quran? Living Quran itu dimaknai sebagai Al-Quran yang hidup. Tapi juga ada yang memaknai Ihya'ul Quran, yang artinya menghidupkan Al-Quran. Nah, kedua makna ini memang agak berbeda ya. Kalau Al-Quran yang hidup berarti kita mengadakan sebuah penelitian terkait Al-Quran, di mana memang orang tersebut atau lingkungan tersebut sudah biasa untuk mengamalkan Al-Quran. Jadi kita memotok pengamalan Al-Quran di sebuah tempat. Kalau menghidupkan Al-Quran ini berarti dia mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran ke sebuah tempat. Ya. Benar ya? Oke, ini lahir dari keyakinan atau budaya bahwasanya Al-Quran itu dia bukan hanya sekedar ayat ya, bukan hanya kadang-kadang ayat itu kita katakan sebagai teks ya. Tapi ada juga orang yang sensitif kadang-kadang bilangnya Al-Quran itu bukan teks, itu kalamullah ya, kalamullah. Maksudnya itu adalah itu, ayat Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bukan hanya ayat yang dibaca, tapi juga ada praktiknya, dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat yang kemudian menjadi budaya. Kita tahu misalnya orang Indonesia ini punya nama-nama unik ya, kebiasaan unik. Misalnya bersyukur, mereka bilangnya tasyakuran. Ada kemudian khitanan, ada misalnya muludan lah apalah. Itu istilah-istilah yang biasa diberikan oleh orang Indonesia. Dan seringkali istilah tersebut sumbernya itu bisa dari Al-Quran, bisa dari hadis.
Maka ada nanti kajian living Quran, ada kajian living hadis. Ini nanti kalau tidak jelas suaranya tolong diinfoin ya, karena sedang hujan ini di Bekasi. Jadi Al-Quran itu tidak hanya dibaca dan ditafsirkan, tapi juga dihidupkan dalam budaya, diresapi dalam tradisi sosial atau resepsi ya. Kemudian difungsikan dalam kehidupan bermasyarakat. Ini nanti resepsi fungsional. Nah, jadi apa itu Living Quran? Jadi Living Quran itu adalah sebuah studi atau sebuah metode penelitian lapangan biasanya ya. Biasanya kalau kita orang-orang tafsir, kalau lapangan itu disebutnya Living Quran. Nah, nanti Living Quran ini dia terbagi menjadi dua. Ada Living Quran yang sifatnya itu hanya memotret saja. Jadi dia tidak menggali pemahaman, dia tidak mencari fungsi atau dia tidak mencari nilai estetisnya, tapi memotret saja. Misalnya kita ingin memotret budaya bangsa Indonesia atau budaya masyarakat Indonesia di mana misalnya. Kalau siraman itu kan kalau orang mau nikah, orang Indonesia suka ada pembacaan ayat Al-Quran itu ya. Suka ada hatamannya, apanya. Nah itu yang kita potret. Atau bisa juga resepsi. Jadi Living Quran itu adalah studi tentang bagaimana Al-Quran dipahami, diterima, dipraktekkan, dan dihidupkan dalam kehidupan sosial umat Islam. Jadi dia bukan hanya teks yang dibaca ya, tapi dia adalah teks yang hidup. Ini tadi misalnya contohnya seperti tasyakuran. Ini kalau kita lihat perbedaannya, library research ya, kalau tafsir berarti kan, dengan living Quran yang lapangan. Jadi penelitian Al-Quran yang sifatnya library research atau tafsir klasik dengan yang sifatnya itu adalah lapangan atau living Quran. Kalau tafsir atau library research itu biasanya kita akan fokus pada penafsiran ayat atau makna teks. Jadi penafsiran ayatnya seperti apa. Nah, sedangkan kalau living Quran itu bukan pada penafsiran ayatnya, tapi pada praktek sosial. Seperti misalnya yang penelitian ini, yang jurnal ini, jadi melihat pada bagaimana ayat tentang pinjol yang ada riba di situ, itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari gitu, dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi dia praktek sosialnya. Kemudian kalau library research atau tafsir biasanya berbasis kitab-kitab tafsir. Kalau ini basisnya adalah fenomena masyarakat. Seperti misalnya pinjol ini, mungkin dia nggak tahu bunyi ayatnya itu seperti apa ya. Dia cuma tahu apa namanya ada di dalam Al-Quran, tapi dia tidak tahu tuh bunyi ayatnya itu seperti apa. Jadi dia fenomena fenomena masyarakat. Berikutnya adalah normatif. Kalau tafsir atau kalau yang library research ya itu normatif teks. Ya. Jadi teks-teks. Sedangkan kalau di sini biasanya kita pendekatannya sosiologis atau sosial. Nah, kalau tafsir klasik atau yang library research itu dari teks kemudian dicari penafsirannya, dicari maknanya apa. Teks dicari ayat kemudian tafsirnya apa. Sedangkan kalau Living Quran itu ayatnya apa, yang kita cari bukan tafsirnya, tapi adalah respons sosialnya seperti apa. Oke, nah resepsi ini dia masih jadi satu bagian dengan Living Quran. Jadi tadi yang saya jelaskan, Living Quran itu belum tentu resepsi, tapi kalau resepsi dia sudah masuk bagian Living Quran. Karena Living Quran itu ada juga yang hanya memotret saja, jadi hanya melihat budaya masyarakat Indonesia tanpa resepsi, ada juga, bisa juga seperti itu. Atau misalnya teman-teman ingin melihat tentang proses talaki misalnya talaki Al-Quran di Mesir kan itu ada talaki Al-Quran tuh syekh-syekh. Nah itu bagaimana prosesnya? Itu living Quran. Tapi dia mungkin bisa jadi bukan resepsi. Kalau memang tidak ada eksegesis dan tidak ada estetis atau tidak ada fungsionalnya ya. Atau misalnya hafalan proses menghafal Al-Quran metode Yanbu'a misalnya. Bukan pada pembelajarannya ya, bukan pada metodenya ya. Kalau metodenya itu nanti pendidikan. Tapi bagaimana dia prosesnya, bagaimana nanti kemudahan kesulitannya. Nah, itu juga Living Quran. Nah, untuk resepsi ini dia sudah lama sebenarnya ya. Kalau kalau resepsi Al-Quran sendiri itu memang dipopulerkan oleh Ahmad Rafiq. Tapi untuk ilmu resepsi sebenarnya sumbernya itu bukan dari Islam. Tapi itu sudah ada sejak tahun 1960-an atau 1970-an dengan pelopor teori resepsi dari sastra. Jadi ada penelitian terdahulu itu, jadi mereka ingin mencari bagaimana orang-orang itu memahami sastra. Bagaimana orang-orang itu
mengestetikkan sastra, bagaimana memfungsikan sastra. Nah, itu kemudian dijadikan untuk penelitian lapangan Al-Quran oleh eh, orang-orang ya. Yang paling populer itu memang Ahmad Rafiq. Nah, kemudian resepsi ini ada tiga ya teman-teman ya. Resepsi eksegesis, itu artinya pemahaman. Kalau estetis itu keindahan, kemudian resepsi fungsional. Nah, apa itu resepsi eksegesis? Resepsi eksegesis ini yang sedang dikupas ya di jurnal ini, yaitu cara umat Islam memahami dan menafsirkan Al-Quran. Bentuknya apa saja? Bisa verbal, bisa non-verbal. Nah, misalnya ceramah keagamaan itu dia verbal ya, termasuk tafsir-tafsir, keunikan tafsir-tafsir, misalnya tafsir Nusantara, keunikannya apa, itu juga bisa masuk dalam tulis ya, dalam eksegesis. Kemudian kajian tafsir online, media sosial, misalnya ada di TikTok atau di YouTube atau di mana yang tafsir ya, itu kan pasti ada kekhususannya. Nah, kemudian pemahaman masyarakat awam terhadap ayat tertentu seperti yang ditulis di jurnal ini, itu juga masuknya eksegesis. Jadi bagaimana masyarakat itu memahami, mengetahui, mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, itu nanti kita tidak dalam posisi membenarkan atau menolak ya, tapi kita hanya memotret. Makanya kalau nanti hasil penelitiannya ternyata masyarakat itu mereka tahu kalau pinjol itu riba dan riba itu diharamkan dalam Al-Quran, tapi mereka tetap melakukan itu. Itu kita tidak dalam posisi mengharamkan atau yang lain ya. Jadi kita memotret. Berarti kalau begitu nanti kesimpulannya nilai-nilai Qurani itu baru sampai pada pengetahuan, dia belum pada proses pengamalannya. Nah, nanti kesimpulannya seperti itu. Cirinya kalau eksegesis ini adalah pemahaman makna. Jadi pada pemahaman makna orang atau lembaga atau pemikiran juga bisa ya. Bisa normatif, eh, bisa normatif atau kontekstual, bisa klasik atau kontekstual. Kalau kontekstual ya mungkin yang pinjol ini termasuk yang kontekstual ya. Kalau yang normatif itu misalnya yang apa yang dulu-dulu misalnya jihad atau apa ya, poligami. Kemudian ini juga dipengaruhi dengan latar sosial, budaya dan pendidikan. Pasti akan berbeda. Ketika resepsi eksegesis ini kita teliti di latar sosial berbeda, pasti akan beda. Budayanya beda akan beda. Di Mesir dengan di Indonesia pasti akan beda. Ya, living Qurannya pasti akan beda. Kemudian juga tingkat pendidikan itu akan sangat berpengaruh juga. Kemudian kalau kita di pesantren, akademisi dan masyarakat awam itu juga pasti akan berbeda. Jadi dia akan ada perbedaan hasil ya, berdasarkan perbedaan latar sosial, budaya, dan tempat. Berbeda kalau tafsirnya tafsir yang library research ya, yang tulis itu biasanya tidak ada perbedaan. Tapi kalau yang lapangan itu akan ada perbedaan. Berikutnya ini estetis ya. Estetis itu adalah cara umat Islam merespon Al-Quran sebagai teks yang indah atau estetik. Jadi kalau penelitian estetis itu, resepsi estetis itu pada keindahan bunyi. Misalnya nagom, Quran, kaligrafi, seni tilawah, arsitektur ya. Misalnya ada kaligrafi di Masjid Al-Jabar. Misalnya, kenapa kaligrafinya ayatnya ayat apa? Apa 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 hikmah di baliknya atau apa makna di baliknya? Atau misalnya ketika kita mendengarkan Ustazah Maria Ulfa, Al-Quran, membaca Al-Quran, itu ada keindahan. Nagomnya, tajwidnya, apa yang dirasakan. Keindahan apa yang dirasakan. Kalau dulu orang-orang sastra itu misalnya mereka mendengar orkestra ya, itu kalau orang yang estetiknya tinggi bisa sampai nangis walaupun nggak paham ya. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi fungsi estetisnya seperti apa? Nah, yang menarik ini nih, keindahan dan keunikan terjemah atau vernakularisasi ya. Jadi misalnya teman-teman melihat ada terjemah Al-Quran mana Gorontalo misalnya. Itu antara ketika menerjemahkan Al-Quran menggunakan bahasa Gorontalo, biasanya mereka akan menggunakan ada nilai estetiknya. Nah, contohnya di dalam Al-Quran itu kata-kata ketika seorang bapak memanggil anaknya, itu kan pasti akan menggunakan kata-kata misalnya ya bunaya ya, wahai anakku untuk menunjukkan kedekatan. Atau seorang anak memanggil bapaknya, ya abati, ya abana, dan seterusnya. Nah, itu dalam bahasa Gorontalo, pemanggilan yang menunjukkan rasa hormat itu ada. Ya, itu ada panggilan khususnya. Jadi estetik ada keindahannya. Sama seperti misalnya kalau dalam Jawa ya, misalnya teman-teman meneliti tafsir Jawa, tafsir bahasa Jawa, Nusantara yang Jawa. Itu pasti akan ada perbedaan itu. Nah, misalnya ketika
ketika ketika berbicara dengan orang yang terhormat, misalnya kepada orang tua ya, ayat-ayat Quran yang ditujukan pada orang tua. Kalau di dalam bahasa Jawa itu misalnya panjenengan atau apa ya. Kalau yang sesama kita kan sampean. Nah, atau misalnya bahasa halusnya mriki, mriko gitu ya dan seterusnya. Jadi penggunaan penggunaan kata-kata pilihan tersebut yang ada apa yang tinggi lah ya. Nah, itu namanya bisa masuk ke resepsi estetis. Jadi kalau teman-teman mau meneliti tentang keindahan terjemah, ya, terjemah Al-Quran itu nanti masuknya ke resepsi estetis ya, karena yang diteliti itu adalah perasaan indahnya seperti apa. Berikutnya adalah fungsional. Ini cek suara saya jelas ya. Jelas, Ibu. Jelas, Bu. Oke. Kemudian resepsi fungsional itu adalah cara umat Islam menggunakan sebuah ayat Al-Quran untuk fungsi tertentu dalam kehidupan. Seperti misalnya ayat kursi dijadikan sebagai perlindungan, surat Yasin dibaca untuk orang meninggal. Kemudian ada ayat-ayat tertentu untuk pengobatan ruqyah. Nah, sekali lagi, ini tidak digunakan untuk membenarkan ya. Jadi kita misalnya ayat-ayat ruqyah. Ayat ruqyah misalnya setelah diteliti ternyata ayatnya itu bukan ayat tentang doa, tentang ruqyah. Ya nggak apa-apa, itu kan yang dipercaya oleh masyarakat ya. Buktinya ada orang yang diruqyah dengan menggunakan ayat itu dia sembuh. Tapi nanti ketika kita menganalisis misalnya begini, ada mahasiswa di IIKI itu hipnoterapi Al-Quran, itu menarik. Jadi beliau itu juga seorang apa tuh ya, yang menghipnoterapi lah itu ada sertifikatnya. Ternyata setelah diteliti ayat-ayat yang digunakan itu nggak ada kaitannya itu dengan ayat-ayat ayatnya itu nggak ada kaitannya kan kalau muawwizatain itu kan memang ada kaitan ya karena kan ada kata-kata qul a'udzu ada perlindungan tapi ada ayat-ayat yang lain itu dia nggak ada gitu-gituannya bahkan kalau kita lihat tafsir aslinya itu nggak berbicara tentang itu gitu artinya nanti sampai pada kesimpulan berarti bisa jadi eh, Al-Quran ini dijadikan sebagai sugesti kesembuhan. Sama kayak kita berobat ke dokter itu nggak sakit apa-apa, tapi karena kitanya ngotot sakit, akhirnya sama dokter dikasih vitamin gitu ya, biar sembuh. Dan itu boleh kalau itu. Tapi untuk kita membenarkan atau mengatakan ini sesat misalnya, nah itu yang tidak boleh. Ya itu tidak boleh. Misalnya surat Yasin dibaca untuk orang meninggal, kita analisa dalilnya. Dalilnya lemah misalnya, boleh. Tapi kalau kita bilang ini dia sesat, nah itu yang tidak boleh. Kenapa? Karena itu budaya. Jadi budaya itu nggak boleh apa ya? Kayak ada kasus yang belum lama itu ya. Jadi orang budaya itu nggak boleh dikatain karena itu harga diri bangsa ya. Dan kalau kita lihat di moderasi beragama, salah satu syarat moderasi itu kan ada 4 ya kalau kalau Kementerian Agama ya. Yang terakhir itu kan menghargai budaya lokal. Oke. Jadi jangan jangan tergiring untuk oh ini sesat ini bid'ah. Kita harus objektif ya. Al-Quran tidak hanya dipahami, tapi digunakan secara praktis dan fungsional. Difungsikan seperti apa? Gitu. Ini namanya fungsional. Nah, ini kalau kita lihat perbedaannya ya. Jadi kalau eksegesis dia pemahaman makna, baik verbal maupun non-verbal. Kalau estetis dia mengagumi keindahan, baik tulisan atau keindahan suara atau keindahan dari terjemahnya. Keindahan penafsiran juga bisa kalau kalau boleh. Jadi kayak sisi logowinya gitu ya, keindahan kata estetiknya. Fungsional berarti menggunakan untuk kebutuhan apa? Al-Quran digunakan sebagai kebutuhan apa? Dan ini kalau dalam Al-Quran itu dikatakan syifa kan? Al-Quran itu syifa. Nah, jadi pengobat. Nah ini boleh ya. Artinya bisa Al-Quran itu difungsikan sebagai kebutuhan. Nah kalau eksegesis ini sifatnya rasional. Kalau estetis yang digali itu adalah emosinya, emosi, feelingnya, feelnya dapatnya seperti apa. Sedangkan kalau fungsional itu praktisnya, prakteknya di masyarakat seperti apa. Kemudian kalau eksegesis sumbernya itu dia atau apa bukan sumber ya. Jadi dia tafsir ya, baik tafsir verbal maupun non verbal, syafahi maupun tahriri. Nah, kalau yang estetis ini dia lebih ke seninya. Nah, kalau fungsional ini amalan-amalan. Kita tahu di Indonesia itu amalan-amalan terkait Al-Quran itu banyak sekali. 7 bulanan bacanya surat Yusuf, surat Maryam. Boleh atau tidak? Ya kalau daripada nggak baca Quran, atau misalnya eh, apalagi ya. Jadi banyak surat Yasin padahal kan yang sohenya itu kan Al-Kahfi ya. Jadi itu banyak orang Indonesia sangat suka seperti itu. Tapi menurut saya itu justru nilai religiusnya orang Indonesia di situ.
Nah, kemudian bagaimana metodologi? Metodologi itu adalah kumpulan dari metode. Ya, jadi kalau metodologi itu dia kumpulan, bukan bukan metode, bukan hanya satu metode. Yang pertama itu adalah menentukan tema penelitian dan lingkungan yang sesuai dengan Living Quran. Ada dua pendapat ya kalau terkait dengan ini. Jangankan di beberapa buku, di IIKI aja itu ada perbedaan pendapat di kalangan dosen. Ada dosen misalnya berpendapat supaya nanti kalian teman-teman nggak kaget ya ketika ketemu ini katanya Bu Ade begini, tapi misalnya kata yang lain begini. Misalnya ada yang berpendapat Living Quran itu harusnya tempatnya itu yang Living Quran, yang orangnya itu sehari-hari mengamalkan Quran. Makanya kalau Living Quran penelitiannya biasanya diarahkan ke pesantren, majelis taklim, pokoknya yang dia itu belajar Quran aja. Karena kan Living Quran. Tapi kalau saya pribadi ya, kalau saya nih, kalau Bu Ade nih, itu saya menganggap dengan kita di Indonesia sebagai mayoritasnya orang Islam dan kita tahu orang itu Islam ya, mengamalkan ajaran Islam, itu sudah living Quran. Apalagi kalau tempatnya misalnya di Aceh ya, yang memang apa syariat Islam ya sudah itu living Quran. Menurut saya seperti itu. Karena tadi kita bisa membuktikan apa? Ini kalau untuk penelitian memang harus ada pembuktiannya. Jadi kalau menurut saya bisa saja di jurnal atau di tesis itu kita katakan Indonesia itu living Quran. Kenapa? Karena mayoritas penduduknya adalah Muslim, 80 sekian persen Muslim. Kemudian kalau kita lihat sehari-hari itu nilai-nilai Islaminya sudah sangat kental. Majelis taklim yang non formal itu banyak. Kemudian juga pendidikan yang formal Islam juga itu banyak. Masyarakat yang memakai jilbab itu walaupun ada yang mengatakan jilbab itu bukan bukan Islam ya, artinya itu budaya ya. Itu juga banyak. Jadi itu menurut saya sudah living Quran menurut saya ya. Kemudian metode lainnya adalah kualitatif. Ini kita kualitatif bukan kuantitatif. Nah, untuk penelitian itu ada tiga ya. Umumnya dibagi menjadi tiga. Kuantitatif, kualitatif, mixed method. Kalau kuantitatif itu dia apa namanya terkait dengan jumlah, jumlah. Kita meneliti tentang pengaruh. Jadi ada angkanya di situ. Misalnya pengaruh apa? Pengaruh pembelajaran Al-Quran terhadap tingkat ketakwaan santri misalnya. Nah, ini makanya kalau kualitatif jangan menggunakan kata pengaruh di judulnya. Nah, itu biasanya nanti misalnya pengaruh apa di masyarakat Bekasi. Nanti akan ada eh, penghitungan dulu itu. Jadi kalau orangnya itu ada berapa ribu, berarti nanti sampel yang digunakan itu berapa. Itu ada rumus yang digunakan, apakah pakai Slovin atau apa. Dan ini kalau untuk kita humaniora tidak umum dilakukan. Biasanya itu kalau kuantitatif itu untuk penelitian, pendidikan, dan nekes ya, kesehatan. Kalau kita humaniora biasanya menggunakan kualitatif, karena kan kita sosial. Sosial itu akan lebih dalam kalau diteliti menggunakan wawancara ya kualitatif. Nah, sedangkan kalau kualitatif itu ada observasi, ada lagi wawancara, ya, wawancara dan observasi. Wawancara itu berarti ya kita pilih orang-orang yang kompeten atau sesuai dengan penelitian kita. Berapa orang kalau dalam kualitatif itu tidak ada bakunya ya. Yang penting yang pertama bahwa narasumber kita itu harus sudah mewakili ya. Jadi misalnya kita ingin meneliti fungsional misalnya pembacaan surat Yasin di pondok pesantren A. Nah, itu nanti masing-masing itu ada perwakilannya. Ada yang dari ustadznya yang mengajarkan, ada yang dari santrinya, karena kan fungsional. Kita ingin tahu apa sih yang dia rasakan, apa sih manfaat yang dia rasakan ketika membaca surat Yasin atau setelah membaca surat Yasin. Apa sih alasannya dibaca surat Yasin? Kayak gitu ya. Jadi itu ustadznya atau santrinya. Kemudian kalau nanti ustadznya bilang, oh anak-anak setelah membaca surat Yasin mereka menjadi rajin ibadahnya. Kita cek lagi tuh ke orang tuanya yang di rumah, betul tidak? Karena baca surat Yasin itu mereka jadi rajin. Itu jadi bisa bisa berbagai macam orang ya. Berapa jumlahnya itu juga tidak ada ketentuan baku. Ya minimal tiga lah kalau untuk jurnal ya, tiga atau lima. Kalau untuk tesis mungkin bisa tujuh ya atau 12 ya. Nah, intinya sampai kapan? Sampai pertanyaan kita itu pada titik jenuh. Jadi orang tuh jawabannya sama semuanya. Kalau sudah sama semuanya berarti sudah mentok. Tapi kalau masih ada berkembang itu terus kita ikutin lagi, kita ikutin lagi.
Jadi misalnya ada perkembangan apa gitu yang berbeda. Teman-temannya bilang, saya rasakan setelah membaca surat Yasin rasanya itu saya menjadi damai. Misalnya temannya begitu ya. Tapi ada satu orang nih yang bilang, saya kalau baca surat Yasin itu malah kayak ngerasanya itu ngeri gitu, angker. Nah, itu harus kita dalami. Kenapa begitu? Kenapa ada perbedaan seperti itu? Nah, makanya kalau untuk sosial itu kita biasanya menggunakan kualitatif, observasi. Kalau observasi itu kita melihat melihat lingkungannya ya. Jadi misalnya eh, dia bilang membaca Yasinnya setiap malam Jumat 3 kali. Nah, itu harus kita lihat, betul tidak? Diobservasi. Nah, bagaimana anak-anaknya ketika membaca itu? Apakah enjoy ataukah gimana? Ya, itu observasi. Kemudian fenomenologi ini biasanya berangkat dari sebuah fenomena seperti penelitian ini ya, jurnal ini ya. Jadi fenomena pinjol itu sangat marak. Apa namanya fenomena pinjaman, fenomena apa bank emok, bank mawar dan lain sebagainya. Kemudian nanti dianalisa menggunakan persepsi. Itu adalah metodenya ya. Kemudian kita lihat sebentar ya. Oke, sudah muncul ya jurnalnya. Ini saya lihat cek jurnal Mutawatir itu Sinta 2 ya. Sinta 2 itu agak agak susah Sinta 2. Tapi kalau memang merasa oh ini insya Allah bisa ya, silakan nggak apa-apa. Cuma memang Sinta 2 itu pertama biasanya berbayar. Biasanya. Karena Sinta 2 itu digunakan kalau untuk dosen itu untuk naik lektor kepala itu syaratnya harus ada Sinta 2. Tapi harus sendiri atau penulis pertama. Kemudian yang kedua itu Sinta 2 itu biasanya dia sudah menggunakan bahasa Inggris. Hampir sudah tidak ada yang menggunakan bahasa lain. Sekarang Sinta 3 pun sudah bahasa Inggris. Karena Indonesia ini lumayan bagus ya untuk yang Sinta 1 itu sudah banyak yang Scopus. Bahkan Sinta 2 itu yang punya Win Win apa? Medan itu, Win Medan. Itu Sinta 2, tapi dia key-nya key 1, Scopus 1 ya. Tapi di Indonesia dia Sinta 2, tapi dia Scopus 1. Maka itu berbayar lumayan mahal. Biasanya itu antara kisarannya 5 sampai 15 juta kalau kalau apa kalau yang Sinta 2 ya. Apalagi kalau dia sudah masuk Scopus. Maka kalau saran saya cari yang gratis karena pernah juga ada yang komplain ini katanya Bu Ade mau ikutan bayar apa enggak begitu. Saya bilang siapa yang nyuruh bayar? Saya nggak nyuruh jurnal yang bayar gitu. Saya nggak materialistis ya. Artinya nggak mengambil keuntungan dari mahasiswa. Karena nama saya ada di terakhir itu pun itu sangat kecil ya untuk poinnya itu. Kecuali saya penulis tunggal ya. Jadi cari yang gratis lah, saran saya cari yang gratis. Eh, Masih banyak yang gratis itu sekitar Sinta 4 sampai 6 itu banyak yang gratis. Sinta 3 pun ada yang gratis. Iya. Miskat itu punya IIKI, Sinta 4 itu gratis. Cuma memang antri ya. Itu gratis. Jadi jangan jangan cari yang berbayar. Kecuali yang fast track. Ya, fast track itu memang apa namanya? Misalnya ibu dikejar-kejar nih, dikejar-kejar buat apa gitu ya. Fast track bayar itu pasti, karena kan dia pakai jalur belakang ya. Nanti dilihat di ininya di apa? Di misalnya itu biasanya di yang ada author guideline, terus apa itu ada fee-nya gitu. Kalau nggak ada kata-kata gratis itu biasanya berbayar ya. Kayak Mutawatir ini mungkin kayaknya berbayar karena tadi saya lihat nggak ada keterangan fee-nya ya. Nah, karena jurnal Nanti Madahib dirubah, bisa dirubah Ibu. Iya, iya, iya. Saya ngasih tahu aja. Iya, bisa dirubah, Iya. Bu. Karena kami emang Manahij ketiga-tiganya just gandos, nggak ada yang pernah tahu kayak gini-gini, apalagi yang Syekh dari Mesir dua-duanya. Siap, siap. karena Tahunya itu dari sih Pak Bu, Safi ini. pas Syafi'i tuh Manahij tuh pakainya ini yang mutawatir. Oh, Iya, Pak Syafi Mutawatir. tahunya cuma ini. Template-nya Mutawatir mungkin. Iya Iya, enggak, punyanya itu jurnalnya juga Oh iya, jurnalnya. suruh kasih mutawatir template. kita Iya. tugasnya. Jurnal 2, Sinta 2. Ya, masing-masing, Bu. Tetapi saya sih nggak ini ya, nggak ngelarang ya, nggak ngelarang. Tapi Ini kalau ada karena yang, ketidaktahuan saja, Bu. Insya Allah nanti kami ganti saja malah, Bu. ya siap. Ya, kalau ada yang gratis, Kasih, gratis Bu. aja. Iya, setelah ada yang gratis, kenapa harus bayar? Boleh di itu Bu, yang gratis-gratis itu yang apa aja gitu supaya kita Oh tahu yang iya, ketidakpahaman cek kita-kita nih. ya. Jurnal yang gratis tuh. Kita biasanya akan lihat ini kan bisa kalau Sinta itu begini ya. Eh, keluar nggak tuh? Keluar nggak, Bu? Belum, belum Bu. Oke.
Ada ya? Ada, Bu. Cinta. Nah, ini kalau nyari yang Al-Quran tafsir suka nggak ketemu kalau saya ya. Kita nyari di sini kan, di jurnalnya biasanya kan. Jadi ada jurnal apa? Kalau sudah ada kita tahu, tulis di sini. Atau biasanya ya udah langsung aja misalnya jurnal Al-Quran dan tafsir. Misalnya Al-Munir ya, misalnya. Kayak ini kan udah ada nih Al-Munir. Nah, di sini di additional menu-nya. Nah, ini publication fee. Ini Al-Munir ini Sinta 4. Ini sudah ada sini ya yang ada wayang ini nih. Accreditation Sinta 4. Itu templatenya mana, Bu? Di bawah sini ada. Ini fokus kita lihat fokus and scope-nya. Oh, Oke, itu di sini contoh. ada living Quran, studi hadis, living Quran dan hadis. Nah, ada di sini ya. Bisa di sini masuk nggak? Lihat scope-nya. Pokoknya scope-nya itu kalau dia nggak ada, jangan jangan nekat ya karena pasti ditolak. Publication fee di sini lihat. Tuh, ya. Dia no charge, no charge. Nggak ada apa? Nggak ada, Bayar. iya nggak Bayaran. berbayar. Nah, kita pilihlah yang tidak berbayar itu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya nggak apa-apa Bu. Kalau mutawatir coba. Oh, jurnal mutawatir. Dia punya Win Surabaya ya. Ini tuh, saya nggak nemu ya, nggak ketemu ininya, nggak ketemu apa? Biasanya Fee-nya. secara pribadi ya, tidak ada fee-nya. Biasanya kalau yang begini nanti dia akan menghubungi secara pribadi. Nggak ada. Nah, kalau sudah ada LOA-nya atau udah masuk nih ke reviewer, itu biasanya mereka akan akan sekian berapa harganya. Malah kadang-kadang ada juga yang fast track, ada juga yang fast track. Kita dari awal udah kenal nih sama editornya. Kita minta berapa dealnya 10 juta, ada juga yang begitu. Ya ini nggak ada. Makanya tadi saya lihat ini kayaknya berbayar nih karena tidak ada fee-nya, tidak ada keterangan fee. Kembali ya ke jurnal. Kalau yang ini, yang apa, nyari kalau kita pengen ini dari Sinta ini. Nah, jadi ini dari Sinta, kita klik aja Sinta, nanti ada tampilan seperti ini. Ini Sinta 1 sampai Sinta 6 ada semua di sini. Nanti cari di sini search jurnalnya. Eh, nah, mana sih ya? Bisa jarang cari di sini. Ya, pokoknya cari dari sini ya, carinya ya. Oke. Ini Sinta aja langsung ke sini. Oh, ini jurnal mutawatir. Sinta 1 sampai Sinta 6. Ini Samaroh ini yang terkenal. Samaroh itu Q1 ya. Samaroh Q1 dia Sinta 1 punya Araniri. Mana tadi ya Bu ya? Apa tadi ya? Nah, ini muncul ya. Muncul, Bu. Oke, untuk jurnalnya ini bagus, sudah bagus. Tidak ada penelitian yang nggak bagus ya. Tidak ada penelitian yang salah. Karena yang paling tahu tentang tulisan kita itu diri kita sendiri. Paling nanti ini disesuaikan dengan templatenya ya Bu ya. Ini kan ada dua ini. Ada nomornya nih footnote, ada yang pakai pinnot di dalam. Pasti dia pakai satu. Nanti disesuaikan di Template. tadi author guideline-nya ya. Iya, Dia Bu. pakai apa tuh Robian atau apa. Ini kan ini dua-duanya. Iya, Bu. Iya. Pinnot.
Kemudian nanti di sini biasanya sebelum pendahuluan itu ada yang namanya penelitian terdahulu, catatan akademik ya. Jadi nanti di sini ditambahkan tambahan penelitian terdahulu. Bagaimana caranya? Caranya itu kumpulkan beberapa jurnal. Nih saya sudah tulis di sini. Kumpulkan beberapa jurnal. Ini nggak bisa digedein ya. Kumpulkan beberapa jurnal dengan tema yang sama. Ini kan temanya tentang pinjol ya, jual beli online. Nanti dikumpulkan tema-tema di jurnal. Kalau bisa itu yang jurnalnya yang bagus-bagus ya. Kalau kita pengen yang Sinta 2, berarti jurnalnya itu harus yang lebih dari itu atau yang sama. Karena biasanya dia tidak tidak mau jurnalnya itu yang di bawah dia gitu. Nah, cari kalau enggak misalnya cari aja yang judulnya sama. Kemudian setelah itu dikelompok-kelompokin. Nanti kita tulis misalnya begini. Ini misal ya. Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak mengungkap berbagai permasalahan terkait praktek hutang piutang. Jadi kita down out dulu ya. Jadi kita bilang sudah ada penelitian-penelitian terdahulu tentang pinjol. Meskipun demikian, masih terdapat ruang dan celah penelitian yang memungkinkan pengkajian lebih lanjut dengan pendekatan yang berbeda. Jadi kita ngasih tahu nih, masih ada riset gap-nya, yaitu penelitian kita nih. Kemudian nanti disebutkan beberapa tema yang terkait dengan tema ini ya, tapi bukan resepsi. Misalnya, seperti kajian hutang piutang dalam sudut pandang ekonomi. Nah, sebutin jurnalnya, pakai Mendeley. Kemudian hutang piutang dalam perspektif fikih, sebutin dua. Kemudian apa lagi misalnya. Nah, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena penelitian ini menggunakan hutang piutang dalam menggunakan pendekatan resepsi eksegesis gitu ya. Jadi kita langsung tonjolin. Nanti dari editornya ketika dia melihat, oh ini udah ada nih, udah ada novelty-nya, biasanya akan mempermudah untuk diterima. Nanti setelah itu di akhir itu biasanya diletakin di apa paragraf kedua ya, paragraf kedua di pendahuluan sebelum akhir, paragraf kedua sebelum akhir di pendahuluan, taruhnya di situ. Nah, nanti di paragraf yang terakhir, kalau ada, nah sebaiknya ada kontribusinya. Jadi penelitian ini berkontribusi untuk apa? Nah, itu sangat disukai oleh editor ya. Misalnya kalau yang berdurasi beragama berkontribusi untuk meningkatkan toleransi beragama, kemudian kontribusi untuk Kementerian Agama misalnya, itu jelas. Kalau ini resepsi misalnya untuk memahami apa gitu ya. Jadi ada kontribusinya. Kemudian metode ini nanti jumlahnya disesuaikan dengan, kayaknya kedikitan menurut saya ya, disesuaikan dengan templatenya. Nah, berikutnya untuk pembahasan inti. Jadi begini, ini sama dengan kelas sebelah ya. Eh, kalau 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 templatenya itu hasilnya misah dengan pembahasan, maka nanti hasil yang kemarin saya kirim itu ditaruh dengan bagan-bagannya. Karena dia misah tuh hasilnya apa, diskusinya apa, pembahasannya apa. Kalau dia misah, tapi kalau dia jadi satu seperti ini hasil dan pembahasan, nanti tidak perlu ada bagan-bagan kayak tadi. Jadi langsung dinarasikan saja tidak apa-apa. Ya. Supaya apa? Supaya nanti tidak tidak terlalu banyak. Ini kan sampai halaman sampai 22 halaman ya. Supaya tidak terlalu banyak Oke, jumlah baik, halamannya. Bu. Tapi ini secara secara urutan sudah bagus ya. Jadi definisi resepsi nanti disebutkan bahwasanya resepsi termasuk dari kajian Living Quran. Kemudian setelah itu, ini tidak usah pakai subtema, tidak usah dipisah Bu, jadiin satu saja. Jadi living Quran saja, karena living Quran itu nanti bagiannya adalah resepsi, atau boleh resepsi, tapi nanti di dalamnya ada kajian living Quran. Jadi salah satu aja subtemanya, jadi tidak terlalu banyak subtema. Kemudian di sini coba teman-teman perhatikan, ini salah satu ciri khas tafsir tematik itu tidak tidak apa namanya, tidak langsung ayat seperti ini ya. Jadi nanti penafsiran ayat-ayat tentang riba misalnya, itu nanti kasih narasi dulu di bawahnya. Baru setelah itu ayat Quran. Nah, beda dengan tahlili. Kalau tahlili dia langsung ayat Qurannya, judul ayat Quran, judul ayat Quran. Karena dia tema intinya itu ayat Quran kalau tahlili. Tapi kalau tematik dia harus ada temanya, ya. Nah, nanti temanya itu baru kemudian ada ayatnya. Jadi narasi dulu. Nah, pakai narasi dulu sebelum surat Al-Baqarah ayat 275. Kemudian nanti Qurannya dipakein itu ya MS Word Kemenak supaya sudah terjamin benarnya. Oke. Ini baik sekali sudah ada penafsirannya.
sudah ada tafsir, tapi mungkin untuk yang ribanya terlalu banyak ini Bu. Karena nanti kan kita akan bermain di hasil penelitian ya, risetnya. Jadi jangan terlalu banyak. Saran saya jangan terlalu banyak. Kemudian ini juga untuk subtema jangan pakai surat Al-Baqarah. Jadi pakai tema. Karena kan kita tematik ya. Jadi ada tema-temanya. Oke. Nah, ini terlalu banyak menurut saya. Nanti diperingkas ya, diringkas. Karena nanti kita akan fokus kan ini pada ini fokusnya. Nah, ini kan sudah dapat nih ya, sudah ada 3 kan. Jadi yang pertama itu resepsi resepsi ya, resepsi eksegesis. Nanti kata-katanya jangan resepsi normatif. Jadi kita fokus pada 3 itu, eksegesis, Ekspektasi. estetis dengan fungsional. Jadi yang pertama itu sudah ada resepsi eksegesis, artinya sudah dipahami ya, sudah ada pemahaman tentang tentang riba tadi. Nah, yang kedua ini riset 2 dan riset 3. Nah, nanti ini yang diurai. Jadi diurai saja tidak perlu pakai. Contohnya kayak begini. Ini saya kasih contoh ya. Contohnya nanti misalnya kan ada yang namanya diskusi ya kalau dalam jurnal itu kan. Nah, pembahasan itu seperti apa, diskusi itu seperti apa. Contohnya seperti ini. Dan misalnya dalam perspektif Briefing Quran, kondisi ini menegaskan bahwa Al-Quran benar-benar hidup dalam praktek sosial, tetapi melalui proses adaptasi masyarakat. Hal ini sesuai dengan penelitian Huda yang menyebutkan bahwa gitu. Atau misalnya nanti di dalam diskusi, di dalam riset ada pola ini menunjukkan bahwa masyarakat mengetahui hukum pinjaman online yang mengandung riba. Namun kemudahan pinjaman dan kebutuhan hidup membuat mereka terus melakukan praktek ini. Hal ini bertolak belakang dengan penafsiran ayat yang melarang riba sebagaimana disebutkan dalam tafsir apa. Jadi kalau diskusi atau pembahasan itu ada penguatnya atau ada penyanggahnya. Hal ini sesuai dengan gitu. Hal ini berbeda dengan Hal ini sesuai dengan tafsir ini. Hal ini berbeda dengan tafsir ini. Nah, itu seperti itu. Jadi nanti banyak pembahasannya itu di situ, bukan di tafsir yang tentang ribanya. Ya, karena pembahasan itu namanya, pembahasan atau diskusi. Bisa dipahami ya, Bu ya? Insya Allah, Ibu. Ya, nanti yang mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi menurut saya ini untuk yang tadi yang definisi ribanya terlalu banyak. Jadi dipersingkat saja. Yang penting orang tahu apa sih riba, kemudian tafsirnya apa. Nah, ambil beberapa penafsiran. Nah, untuk lebih banyaknya itu nanti kita menganalisis hasilnya, risetnya. Tadi kan ada 3 riset itu ya, ada 3 hasil penelitian kan, yang hasil Ya. wawancara itu yang dianalisis lebih banyak. Dan itu nanti akan menggunakan banyak rujukan. Apakah itu penelitian terdahulu, jurnal-jurnal atau dari kitab-kitab tafsir. Apakah itu menguatkan, apakah itu menyanggah. Nah, setelah itu kesimpulannya itu nanti sesuai dengan riset yang ada di atas tadi. Ya. Jangan di copy paste, jadi tidak boleh ada yang sama kata-katanya. Oke, ini biasanya 30 ya Bu, kalau jurnal itu. 30. Jangan terlalu banyak juga, kalau terlalu banyak nanti analisisnya jadinya analisis dari kita ya. Itu Iya. sedikit. Jadi 30 itu udah yang ideal. 30 apa, Bu? 30 rujukan. Oh, 30 rujukan. 30 rujukan. Misalnya bolehlah lebih 31, 32 atau 28, 29. Tapi ya 30 itu udah jumlah yang paling ideal. Oke, ini saya Baik. ada pertanyaan. Terima Ibu kasih, izin Bu. bertanya, boleh nggak pakai body note, Bu? Kita harus footnote. Oh, itu tergantung pamflet jurnalnya, Bu. Biasanya itu dia pasti ada nih. Coba saya kasih lihat ya. Kayak di Mutawatir tuh ada, cuma dia berbahasa Inggris kan. Iya, iya, semuanya iya, pasti berbahasa Inggris. Tapi mungkin ada yang berbahasa Indonesia ya. Nanti di author guideline itu dia akan secara rinci itu. Makanya memang harus hatam author guideline-nya. Dan jangan apa, kayaknya ini fontnya kurang bagus deh yang ini. Kalau saya sukanya misalnya pakai tradisional Arabic, ya nggak boleh ya. Jadi kita sesuaiin dengan maunya dia seperti apa. Kita lihat di author guideline-nya. Nah, ini ada. Ya, misalnya di sini titelnya, judulnya seperti apa ya.
Kemudian di template biasanya lebih lebih banyak ya. Ini guideline-nya misalnya abstraksinya 150 sampai 200 kata. Ini nomor 6 coba. Translate-nya menggunakan Turobian style dan seterusnya. Footnote-nya menggunakan nih nomor 7 using footnote and bibliography from Turobian and Chicago Stylization. Dan nanti di Mendeley-nya itu kan di atas ada tuh pilihan-pilihan model ya. Nah, sesuaikan dengan yang diminta oleh jurnal. Kemudian nomor nomor 8, jadi berapa kata yang diminta? 3.000 sampai 6.000 kata. Itu antara itu, jangan kurang dari 3.000, jangan lebih dari 6.000. Bagusnya itu misalnya 5.000 atau 5.800, 4.800 itu masih bagus ya. Kemudian ditulisnya dengan apa? Dengan Times New Arabic nih. Size-nya 12. Kalau di paperin yang B5 ya. Jadi harus betul-betul ngeplek-plek ketiplek ya, nggak boleh berbeda. Karena yang ngirim bukan hanya kita ya. Nanti bisa-bisa dia males untuk nerima kalau terlalu banyak perubahan. Oke, ada lagi? Bu, mau Bu, bertanya. tanya. Mm-mm. Ya, boleh. Siapa dulu? Mumpung dosanya baik. Ya, Bu, Siapa ada. tadi? Saya dulu ya, Bu. Iya, Salwa. Kan tadi nanti ada diskusi. Mm. Nanti langsung dikaitkan dengan ayat yang ayat yang membahas tentang diskusi tersebut. Itu berarti perlu ada subtema penafsiran lagi atau nggak perlu, Bu? Oh, nggak perlu. Penafsiran. Jadi diskusi itu, kan kalau struktur jurnal ya, kalau dalam struktur Hmm. jurnal itu kan hasil dan pembahasan gitu kan. Ada yang dipisah Hmm. hasil dulu, setelah itu pembahasan. Pembahasan itu kadang-kadang Hmm. juga disebutnya diskusi. Makanya kan IMRAT Hmm. yang pertama kali saya presentasi itu kan metodenya IMRAT kan, introduction, method, and discussion gitu ya. Nah, jadi D-nya itu discussion. Nah, discussion itu kalau dalam bahasa Indonesia pembahasan. Nah, nanti di Hmm. dalam pembahasan itu kan sudah ada risetnya tuh, sudah ada hasilnya kan? Hasilnya tadi itu yang apa yang pakai bagan itu kan. Nah, ternyata setelah diteliti dari hasil wawancara, masyarakat itu sudah memahami bahwa pinjol itu mengandung riba dan riba itu haram di dalam Al-Qur'an. Nanti kita Hmm. langsung kaitin aja sama tafsir. Hal ini misalnya sebagaimana dikatakan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Nah, ambil datu ayat tentang pengharaman tadi, tentang pengharaman riba. Dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya ambil tentang pengharaman riba. Jadi nanti apa rujukan itu banyak di situ di diskusi, bukan di definisi ribanya, bukan. Hal ini Hmm. sebagaimana disebutkan oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya, kemudian Imam Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya, gitu. Kemudian misalnya hasil penelitian juga menunjukkan bahwa meskipun masyarakat sudah memahami bahwa riba itu hukumnya haram, tapi karena adanya kemudahan dalam peminjaman, kemudian tuntutan hidup yang semakin berat, maka mereka tetap apa meminjam secara Bukan. online gitu ya, pinjol tersebut. Nah, hal ini sesuai dengan penelitian siapa, jurnal siapa. Kemudian nanti kesimpulannya misalnya hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Al-Quran itu di masyarakat itu baru terbatas pada pengetahuan saja. Jadi hanya dipahami, tapi tidak secara otomatis dilaksanakan. Jadi meskipun orang Indonesia itu agamis, tidak atau orang mayoritas Muslim, tidak langsung ketika ayat Al-Quran mengatakan haram itu dikerjakan gitu ya. Nanti cari penelitian yang modelnya sama seperti itu atau berbicara seperti itu. Hal ini sesuai dengan penelitian siapa disebutin. Nah, kenapa harus ada seperti itu? Nah, itu kalau dalam penelitian disebutnya analisis yang menguatkan atau menyanggah. Jadi nanti penelitian kita itu dia nggak berdiri sendiri. Jadi kalau kita klaim Hmm. ini penelitian saya ini menunjukkan bahwa orang Indonesia meskipun agamis tapi masih tetap melanggar juga. Ternyata bukan saya doang yang ngomong begitu. Ada penelitian-penelitian yang lainnya. Nanti sehingga penelitian kita itu jadi melengkapi penelitian-penelitian yang sudah ada. Gitu. Itu yang disebut sebagai diskusi atau pembahasan. Nah, itu kalau untuk jurnal-jurnal bagusnya mereka akan sangat menerima ya kalau selain eh, apa rujukan jurnal yang kontemporer ada kitab-kitab tafsir itu bagus. Jadi kita padukan antara dua rujukan yang klasik dan yang kontemporer.
Jadi dia bukan judul ya, jadi tidak buat judul baru, tidak. Hmm. Karena dia menganalisa. Nanti teman-teman kalau di tesis itu ketemunya di bab 4. Di bab 4. Itu nanti ya kalau nguji biasanya saya akan tanya, ini sampai hasil seperti ini dari mana ini sumbernya? Itu kita nggak bisa, oh itu hasil saya bengong gitu ya. Atau hasil saya bengong, misalnya implementasinya dari mana dapatnya, kok tiba-tiba nih ada seperti ini, satu, dua, tiga, itu harus ada step-stepnya, harus dianalisa. Oke gitu, bisa dipahami. Berarti dari jurnal ini emang sebagian besar perlu dirombak ya Bu ya? Untuk diskusinya ya mungkin ditambah ya. Hmm. Ya, jadi kan untuk yang pengertian living Quran dengan resepsi oke, itu sudah tidak usah diubah. Tinggal Hmm. dia mungkin subtemanya aja, subtemanya jangan terlalu banyak ya, karena subtema terlalu banyak tapi isinya sedikit itu janggal jadinya. Kemudian yang kedua, eh, apa tadi hasil penelitian itu tidak usah pakai bagan ya, jadi langsung hasilnya saja, sama ditambah Narasi. diskusi. Sama yang apa, yang pengertian riba itu sudah bagus, tapi jangan terlalu panjang. Karena kan kita eksegesis ya, pemahaman masyarakat. Kecuali kalau judulnya itu diubah menjadi misalnya penafsiran riba dan implementasinya misalnya dalam masyarakat Indonesia, misalnya begitu ya. Jadi memang tema intinya itu tentang penafsiran. Karena ini tema intinya eksegesis, berarti penafsiran ribanya disedikitin. Baik Bu, Tapi, terima kasih. tapi itu nggak perlu dibuang ya, Salwa ya. Nanti bisa itu kan ada tuh, sudah ada tafsir-tafsir kan. Tinggal dipindahin ke Hmm. bawah. Hmm. Jadi nggak perlu Di dibuang. satu-satuin, Ya, jadi dikolaborasiin gitu dia ya. ya dia menguatkan aja ya. Ini misalnya bertolak belakang dengan hukum eh, riba di dalam Al-Quran, sebagaimana dikatakan oleh Qurtubi atau oleh siapa. Tinggal dipindahin aja ke bawah. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, itu yang mau bukber, mau bukber lebes amat. Jadi berapa orang bukber? Aduh, saya minta maaf ya, kayaknya saya lemes. Kemarin tuh saya kalau S1 kan wajib offline ya. Ya Allah, bener-bener yang ngantuknya itu nggak nahan ya. Nggak nahan karena kan kalau dari Bekasi itu kita harus jalannya pagi ya. Nah, nggak sempat tidur habis subuh gitu. Udah saya pusing kepala saya. Akhirnya udah besok mah kalau pasca kalau masih ada pilihan online saya online. Mohon maaf ya Bu. Tapi nanti Lebaran mah datang kali ya, Lebaran. Ya Allah. Ya ada lagi. Ini 33 aslinya berapa? 40 kan? Itu Iya ada Ibu, yang 40. bareng-bareng tuh, Bu. Oke, oh ada yang baru. Oke, nanti tolong di absen ya. Tolong disampaikan ke saya. Baik, ada lagi? Oke, saya kembalikan ke ini ya, ke pemateri ya, karena sudah jam 16.09. Dari saya, terima kasih cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu sudah dengan sabar dan telaten membimbing kami, mengarahkan kami dari kemarin. Eh, Insya Allah kami yang dari nol sedikit banyak sedikit paham dari penjelasan Ibu. Dan terima kasih juga kepada kawan-kawan yang sudah setia mendengarkan, dan terima kasih juga karena sudah nggak ada pertanyaan. Ya, mudah-mudahan kita kuat sampai buka. Yuk kita masak bareng-bareng. Terima kasih kawan-kawan semuanya pada Ibu, dan juga terima kasih pada kawan-kawan Kak Rosti, Ustazah Rosti, Ustazah Salwa, Ustazah Sofia. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada sore hari ini menjadi amal yang manfaat barokah, ilmu yang manfaat barokah. Dan mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari riba.